Kalau sebenarnya saya yakin jaksa sudah tahu bahwa yang disampaikan oleh Pak Jamin Ginting tadi, bahwa orang yang sudah pernah mendapatkan hukuman maksimal seumur hidup tidak bisa dituntut apapun. Sebenarnya tuntutan hukuman mati dengan segala syaratnya yang tidak mungkin dilaksanakan oleh jaksa itu, jaksa sudah nggak bisa nuntut apa-apa. Tuntutan hukuman mati ini kan cuma drama aja bagi saya. Drama aja. Makanya kenapa Kejaksaan Agung tidak memilih diterapkannya, pertama, melakukan rekayasa laporan keuangan, mempermainkan pasar modal. Di pasar modal itu melakukan cornering, yaitu melakukan apa yang namanya mengatur permainan harga, itu aja sudah kejahatan. Penggunaan uang dana pensiun, itu ada kejahatan. Merekayasa laporan keuangan, ada kejahatan. Itu kan. Nah, ini banyak sekali yang kejahatan-kejahatan ini. Bagaimana saham, skema saham dimainkan itu kan harusnya bisa sehingga apa? Memaksimalkan kerugiannya. Pertama apa? Jangan cuma kerugian dilihat dari unsur kerugian negaranya, tapi kerugian kepercayaan masyarakat investor terhadap pasar modal, terhadap pasar modal Indonesia di mata internasional, itu kan juga sama pentingnya. Dan itu tidak terukur. Apakah kemudian kita membiarkan orang macam Beni Cokro ini kemudian melenggang begitu saja? Dan ini harus menjadi contoh supaya apa? Orang-orang lain yang mempunyai inisiatif dan keinginan melakukan hal yang sama, itu juga tidak melakukan. Jangan sampai kemudian pasar modal Indonesia ini dijadikan bukan ajang membangun ekonomi nasional yang kredibel, di mana perusahaan-perusahaan dengan portofolio dan kinerja yang bagus melantai di sana, tetapi dijadikan ajang spekulasi, meja judi di tempat yang lain. Gitu. Nah, ini yang harus kita atur. Nah, inilah kalau menurut saya kejaksaan harusnya sejak awal tahu. Saya yakin mereka mengetahui hal-hal yang seperti ini. Harusnya dikuatkan adalah kejahatan pasar modal. Kejahatan nipuannya, kejahatan di bidang asuransinya, di dana pensiunnya, di laporan keuangannya, itu membangun kepercayaan itu susah. Gitu. Nah, mereka ini melakukan dalam waktu yang sangat panjang. Itu. Baik, karena keinginan Jokowi lah, keinginan pemerintah Jokowi memperbaiki kinerja pasar modal lah ini dilakukan. Ya. Terima kasih penjelasannya Pak Misbakun. Ini semakin menarik. Izinkan saya meminta tanggapan terhadap Pak Jamin terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak Jamin? Bahwa vonis yang ditetapkan sampai saat ini dianggap terlalu ringan begitu. Padahal seharusnya bisa memberatkan dengan pidana-pidana atau pasal lain kalau berdasarkan penjelasan Pak Misbakun. Tapi ini berseberangan dengan aturan yang ada bahwa vonis yang diberatkan kepada Beni Cokro ini sudah terlalu berat. Seharusnya seperti apa sih Pak Jamin yang berlaku begitu? Apakah memang ada sesuatu yang harus diperbaiki dari sistem hukum Indonesia atau seperti apa? Silakan penjelasannya Pak Jamin. Iya, kalau kita pernah mendengar kasus-kasus di bidang tindak pidana ekonomi, ya, baik tindak pidana perbankan, pasar modal dan segala macam di Amerika, itu hukumannya bisa 250 tahun ya, bahkan bisa 500 tahun di sana dihukum begitu. Jadi di jumlah-jumlah kan tidak ada batasan begitu ya. Nah, memang sistem hukum common law yang berlaku di sana memang begitu. Tapi keadaan itu justru berbeda di di Indonesia terkait dengan hukum ekonomi yang terkait dengan hukum korupsi itu menjadi bagian yang dibatasi dengan ketentuan peraturan hukum umum yang ada di KUHP sendiri begitu. Karena dalam KUHP itu di pasal 10 ya, diatur demikian. Jadi klasifikasi pemidanaan itu pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Di mana pidana waktu tertentu dikatakan itu hanya 20 tahun ya, dan pidana seumur hidup dan pidana mati itu maksimum ya. Nah, kalau kita lihat kasusnya Beni Condro yang beberapa kasus banyak ya, Jiwasraya dan Asabri. Di Jiwasraya kan sudah dihukum seumur hidup ya. Jadi kalau dianggap perbuatan di Jiwasraya itu merupakan rangkaian kegiatan atau perbuatan pidana yang masih ada kaitannya dengan Asabri, maka hukuman itu bersifat kumulatif. Artinya, apa yang dihukum di sana dengan perbuatan berlanjut di Asabri itu menjadi digabung.
ya digabung. Jadi semua tindak pidana yang sifatnya berkelanjutan itu tidak bisa lebih dari hukuman maksimum ya tadi itu ya, hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Nah, realitanya saya kira tadi sudah disampaikan Mbak Mesmo, jaksa sudah paham terkait dengan ini. Satu, kalau tindak pidana korupsi tidak mungkin hukuman mati. Kenapa? Karena memang nggak dalam keadaan yang seperti disebutkan dalam penjelasan pasal 2 begitu. Nah, dicari ketentuan hukum pidana mati apa yang dapat diterapkan kepada orang ini dalam ketentuan aturan hukum yang ada. Di pasar modal, Undang-Undang Pasar Modal tidak mengatur tentang pidana mati. Di undang-undang apa? Pencucian uang. Nah, tentu harusnya dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, ya. Di situ ada perampasan aset, pengambilan harta dan segala macam harus dimasukkan dalam konteks undang-undang tentang pencucian uangnya. Tapi kembali lagi, apakah perbuatan ini masuk dalam kategori pidana mati? Karena di pencucian uang juga tidak disebutkan tentang pidana mati karena itu adalah tindak pidana lanjutan, ya, predikat dari pidana umum. Nah, jadi memang kalau kita mau ngambil dari angle-nya bahwasanya Beni Cokro itu telah melakukan tindak pidana selain tindak pidana korupsi adalah tindak pidana di bidang pasar modal dan perbankan, harusnya memang dimasukkan dalam dakwaan. Jadi dalam dakwaan itu nggak apa-apa dibuat dakwaan ke-1 pidana tipikor, lalu kedua, ketiga, dan selanjutnya. Itu bisa dilakukan oleh jaksa, kecuali oleh KPK. KPK nggak boleh, karena KPK hanya dapat melakukan surat dakwaan itu dalam kasus tindak pidana korupsi. Tapi kalau jaksa boleh mencantumkan selain tindak pidana korupsi, boleh, bisa pasar modal dimasukkan, bisa perbankan, bisa saja begitu ya. Baik, Pak Jamin. Begitu, Mas. Ya baik Pak Jamin, memang kalau kita lihat ini cukup berat ya kalau ke depannya dilihat bahwa Beni Cokro ini sudah divonis hukuman yang paling berat, berarti kemungkinan besar tidak bisa lagi ditambah hukumannya. Lalu kalau kita melihat dendanya begitu Pak Jamin, ini kan hanya 5 triliun rupiah dari kerugian negara yang terhitung sekitar 22 triliun rupiah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Kejagung paling tidak nantinya untuk lebih menyesuaikan denda yang diberatkan kepada Beni Cokro begitu. Karena seperti yang kita ketahui ini dendanya cukup jauh selisihnya. Dari 22 triliun lebih, namun yang diberatkan hanya 5 triliun rupiah begitu. Silakan Pak Jamin. Ya, jadi begini, kita harus membedakan pemidanaan terminologinya bukan denda. Itu adalah uang pengganti. Jadi kalau kalimat denda itu sudah dibatasi. Ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, ada minimum dan ada maksimum, itu denda. Tapi kalau uang pengganti dinyatakan di pasal 18 adalah sebesar kerugian negara, ya, sebesar nilai kerugian negara. Jadi kalau dari perhitungan kerugian negara yang sudah dihitung, contohnya kerugian negara sebesar 55 triliun, harusnya dalam surat dakwaan itu dinyatakan negara dirugikan sebesar 55 triliun. Apakah itu sekaligus atau dari beberapa perbuatan pidana. Nah, dengan demikian maka seharusnya ya kalau itu menjadi dakwaan jaksa penuntut umum, hakim kalau memang terbukti nilai itu sebesar itu ya berdasarkan ahli yang menilai itu ya BPK ya dan menetapkan adanya nilai kerugian itu, maka itu menjadi dasar putusan. Nggak mungkin orang nilainya 55 triliun negara dirugikan hanya bisa dibayar 5 triliun. Kecuali kalau itu dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Jadi sifatnya tanggung renteng begitu loh. Ada beberapa pelaku tindak pidana menanggung itu. Nah, tetapi kalau hanya cuma satu pelaku tindak pidana dan dia satu-satunya mengakibatkan kerugian sebesar itu setelah dihitung, maka putusannya harusnya tidak seperti lebih kecil ya, tidak kecil seperti itu, tapi sama ya, biasanya sama dengan nilai kerugian. Nah, permasalahannya kalau dia tidak bisa dapat mengganti kerugian negaranya, maka itulah akan dilakukan penyitaan terhadap seluruh aset daripada Beni Cokro atau berafiliasi dengan dia ataupun yang ada kaitan dengan Beni Cokro tersebut. Saya kira di Jiwasraya sudah dilakukan itu.
ya penyitaan kepada beberapa aset yang diduga merupakan bagian milik dari perusahaan milik Beni Cokro secara pribadi maupun secara korporasi. Dan dia sendiri juga sudah dimohonkan pilot kan, dan menjadi menjadi pilot begitu asetnya itu. Nah, tapi kalau di Asabri tentu harus ada lagi dakwaan itu harusnya didenda, bukan denda ya, uang penggantinya harus sebesar nilai yang negara dirugikan. Kalau denda ada batasannya, Mbak, ada minimum, ada maksimum. Begitu, Mbak. Baik, baik Pak Jamin. Lalu proses hukum atas nama Beni Cokro Saputro ini dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya ini telah berkekuatan tetap atau inkrah berdasarkan putusan Mahkamah Agung dengan hukuman pidana seumur hidup. Namun apakah perkara ini masih bisa ada kesempatan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali? Silakan Pak Jamin. Permohonan PK ya atau peninjauan kembali tersebut merupakan hak setiap terdakwa ya, terpidana. Nah, tapi syarat untuk mengajukan PK itu kan harus ada novum ya, atau ada kekeliruan nyata oleh hakim dalam putusannya atau pertentangan antara satu putusan dengan putusan lain. Kalau semua kriteria itu bisa diajukan, ya tentu pasti PK-nya dapat diterima. Tapi kalau tidak ya sulit ya, apalagi kalau kaitannya dengan perbuatannya bukan hanya di Jiwasraya, tapi di Asabri. Nah, ini juga tentu mengakibatkan. Yang paling penting tadi adalah apakah Beni Cokro ini melakukan perbuatan itu sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Nah, bersama-sama dengan orang lain ini kan tentu ada pasal penyertaannya, pakai pasal 55. Siapa yang membantu atau bersama-sama dengan dia atau yang menyediakan fasilitas sarana dan prasarana harusnya bisa juga dimintakan pertanggungjawaban. Itulah tadi dalam konteks memberikan efek jerah kepada orang yang ikut membantu atau menyediakan sarana dan prasarana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Beni Cokro. Saya kira sih kalau menurut pengamatan saya bukan hanya dia sendiri, masih banyak ya mungkin orang lain yang membantu dia atau memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan tindak pidana. Dan itu harus dikejar ya dan diminta pertanggungjawaban hukum. Baik. Baik Pak Jamin, ini sebenarnya sangat menarik perbincangan kita pada siang hari, namun waktu sangat terbatas. Mungkin terakhir untuk Pak Misbakun ada sedikit pendapatnya, silakan Pak Misbakun. Ini Mbak, ada sebenarnya yang dari penjelasannya Pak Jamin, ada klausul yang menyampaikan bahwa kebencanaan dan perang. Sebenarnya penggunaan, ya, tapi ini sebenarnya di kasus Asabri, penggunaan APBN tahun PMN di saat pemerintah mengadakan pandemi yang sebelumnya diumumkan sebagai sebuah bencana terhadap kasus Jiwasraya ini adalah bisa menjadi pintu masuk tuntutan hukuman matinya. Tuntutan hukuman matinya. Karena apa? Jiwasraya itu di bail out oleh pemerintah melalui PMN. Di mana PMN itu diberikan pada tahun 2020 memakai APBN apa? APBN yang sudah diumumkan kebencanaannya oleh Presiden. Menurut saya itu menjadi salah satu pintu masuk, tetapi ini kan bukan kasus Jiwasraya, tapi kasus Asabri. Di dalam kasus Asabri, Jiwasrayanya bisa menggunakan itu. Karena apa? Presiden mengumumkan kebencanaan nasional, bencana kesehatan, dan kemudian APBN salah satunya dipakai untuk menutupi Jiwasraya. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan Agung untuk kasus Jiwasraya. Kalau Asabri kan tidak dilakukan upaya bailout itu melalui APBN.